Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Kebenaran sabda Tuhan didasarkan dari Injil Lukas pasal 20, ayat yang ke-27 sampai dengan 40. Firman Tuhan ini menjadi landasan kita untuk menguji diri dalam persiapan kita memasuki dan merayakan perjamuan kudus yang hendak dirayakan pada ibadah Minggu 5 Oktober 2025 pada kebaktian pukul 8:30 pagi dan pukul 5 sore, dan semuanya menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam pendadaran, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, pertolongan, kuasa, dan mujizat-Mu yang berkarya di dalam kehidupan kami. Sehingga kehadiran-Mu itulah yang memampukan kami untuk melihat ke depan dengan penuh pengharapan. Bahwa Engkau hidup, maka Engkau menghidupkan kami senantiasa. Dan kehidupan itulah yang Kau nyatakan juga secara khusus melalui kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Sabda-Mu yang menjadi dasar kami untuk menguji diri atau mendadar diri kami dalam persiapan kami untuk merayakan panggilan berkat-Mu melalui sakramen perjamuan. Berfirmanlah ya Tuhan, biarlah kebenaran-Mu itu terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber sabda dan kebenaran, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40, demikian sabda Tuhan. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga. Demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus.
Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, tema renungan untuk pendadaran perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada Minggu 5 Oktober 2025 adalah Allah yang hidup. Kita sering mempertanyakan kehidupan selanjutnya setelah kematian di dunia ini. Pertanyaan tersebut hendak memastikan bagaimana situasi, kondisi, keadaan, dan suasana nantinya setelah orang atau seseorang meninggal dunia. Saya yakin itu juga yang menjadi pertanyaan kita sampai dengan saat ini. Pertanyaan tersebut sebenarnya juga menghubungkan antara apa yang kita lakukan dan semua tindakan serta perilaku kehidupan kita yang kemudian kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Artinya, sebagai orang beriman, kita sudah tahu melalui kebenaran firman Tuhan. Setelah kematian nanti ada kehidupan. Suasananya bagaimana, kondisinya bagaimana, tetapi yang ke depan itu ditentukan. Punya keterhubungan dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Tadi soal perilaku, soal tindakan, dan juga cara hidup beriman kita. Pertanggungjawaban iman inilah yang menjadi dasar untuk kita. Bahwasanya jika kita benar sungguh-sungguh mengupayakan kehidupan dalam pengharapan melalui kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, maka pengharapan itu yang Tuhan juga berikan dalam janjinya. Asalkan memang, tadi saya mengatakan sungguh-sungguh, maka diwujudkan dengan percaya dan dalam tindakan yang benar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tentu pengharapan kita, pengharapan kepada siapa? Ya pada kasih, kemurahan, dan keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita memiliki pengharapan, tentu kita tidak hanya berdiam sendiri, atau tidak melakukan apa-apa, tetapi dalam upaya yang keras untuk mendekat kepadanya, guna mendapatkan kepastian akan kehidupan di dunia ini dan kehidupan ke depan. Yang salah satunya adalah, bukankah kita selalu dipanggil untuk melakukan pertobatan? Supaya kita kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuhan. Kembali pada apa? Kembali kepada kekudusan. Kembali pada kebenaran. Kembali kepada kesucian. Kembali pada hidup yang Tuhan tunjukkan. Jadi hidup di dunia ini punya keterhubungan dengan kehidupan selanjutnya. Dengan cara apa? Ya hidup yang benar. Supaya akulah jalan kebenaran, hidup itu benar-benar yang di sini terhubung ke sana setelah kematian. Namun, tentu pengharapan itu tidak hanya sekedar dipikirkan, dibicarakan saja, didiskusikan saja. Tetapi juga kehidupan yang terjadi ini harus terus diusahakan dan diperjuangkan. Kenapa demikian? Bukankah kehidupan yang kita jalani saat ini seringkali menggoda kita untuk kita bisa jatuh dalam segala kejahatan, keberdosaan, dan lain sebagainya. Terlebih dalam kehidupan yang saat ini ada dinamika, pergumulan, pergulatan yang seringkali menekan kita. Ada kondisi yang tidak baik-baik saja, sehingga bisa memutus keterhubungan kehidupan kita untuk kehidupan selanjutnya. Keadaan yang tidak baik-baik saja oleh karena ada persoalan krisis di rumah tangga, krisis multidimensional di Indonesia, krisis tekanan keuangan di masing-masing keluarga, dan lain sebagainya. Maka tidak heran, karena situasi krisis itulah kadang harapan itu menjadi bleret, menjadi hilang. Sehingga menjadi lemah iman seseorang.
mempertanyakan kehadiran Tuhan. Dan dalam kondisi itulah yang kadang mungkin saja kita berpikir, antara kenyataan hidup yang diterima begitu pahit dan menakutkan dengan pengharapan yang Tuhan tunjukkan dan nyatakan kehidupan di sini dan nanti setelah kematian. Tetapi satu sisi memang ada yang dilemahkan. Tetapi saya yakin juga justru ketika terjadi berbagai pergulatan yang begitu keras, ada juga yang justru menemukan kekuatan, semakin bersemangat, semakin percaya bahwa Tuhan menolong. Sehingga bukannya kehilangan harapan, tetapi semakin bertumpuk pengharapan itu kepada Tuhan. Maka firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, dari Lukas pasal 20 ayat 27-40, jadi sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Ada dialog antara orang Saduki dengan Tuhan Yesus tentang kebangkitan. Dialog ini kan mewakili kita. Apa benar Tuhan nanti ada kebangkitan? Artinya ada kehidupan setelah kematian. Gambaran ini menjelaskan sebenarnya bagaimana ada keterhubungan yang tadi saya katakan antara kehidupan di dunia ini dan setelah kematian. Artinya bahwa kehidupan kita itu berlanjut, tidak berakhir pada kematian itu sendiri. Dengan keterhubungan itu kita memikirkan bagaimana cara kita melanjutkan kehidupan di sini dan setelah kematian. Nah, itulah yang kemudian menjadi dialog antara orang Saduki dan Tuhan Yesus. Secara khusus menjadi menarik pula. Kenapa? Karena orang Saduki kan sesungguhnya tidak percaya pada kebangkitan. Tetapi kenapa mereka sedang bertanya tentang kebangkitan itu kepada Tuhan Yesus? Apakah mereka sedang goyah tentang kehidupan setelah kematian? Atau mereka sedang sebenarnya mencobai Tuhan Yesus? Tetapi apapun alasannya itu, pertanyaan yang diajukan oleh orang Saduki di ayat yang ke-33 menunjukkan bagaimana sesungguhnya mereka yang memang tidak percaya pada kebangkitan. Dari 33, bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Pertanyaan orang Saduki ini tadi saya mengatakan memang dia tidak tahu tentang kebangkitan. Dipikir bahwa setelah kematian, ya memang jika ada kebangkitan, sekalipun mereka tidak percaya, hal sama akan terjadi persis di dunia dan setelah kehidupan, setelah kematian. Pernyataan mereka mengukurkan pada apa yang di dunia ini, yang dianggap sama nantinya. Pertanyaan orang Saduki dijawab oleh Tuhan Yesus di ayat 34. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Jawaban Tuhan Yesus sedang menerangkan kekeliruan pemahaman mereka. Nanti dalam kehidupan selanjutnya tidak ada hal yang sama soal kawin dan dikawinkan. Kehidupan dunia ini tidak ada sangkut pautnya dalam kehidupan selanjutnya. Artinya ukurannya tidak sama. Khususnya soal tradisi, soal tatanan perkawinan, harta benda, warisan, dan status dan apapun itu. Semua tidak diperhitungkan sebagai pertimbangan tentang kebangkitan orang mati. Justru yang menjadi keutamaan adalah pertanggungjawaban iman. Seperti yang Tuhan Yesus nyatakan di ayat 35. Mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati. Frasa mereka yang dianggap layak berarti setiap orang yang berhasil mempertanggungjawabkan imannya selama kehidupan di dunia ini. Artinya kembali, keterhubungan kehidupan di dunia ini dan setelah kematian
Karena apa? Soal pertanggungjawaban yang dirayakan. Pesan apa yang kita terima sebagai dasar pendadaran perjamuan kudus? Yang pertama, perjamuan kudus memampukan kita untuk mempertanggungjawabkan iman kepada Tuhan Yesus. Pertanggungjawaban dengan kesenantiasaan kita untuk setia dan percaya kepada kuasa serta pengorbanannya yang menyelamatkan. Karena dalam perjamuan kudus kita diingatkan dan disegarkan dalam perjumpaan dengannya secara pribadi, sehingga setiap tindakan, ucapan, dan perilaku kita terarah kepada kehendak dan kebenarannya. Dengan demikian, kita semua dipilih dan dilayakan menerima pengharapan akan kebangkitan dalam kelanjutan kehidupan selanjutnya di surga. Pesan yang kedua, kita perhatikan ayat 38. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Firman ini menjadi dasar bahwa perjamuan kudus adalah perayaan kehidupan bersama Tuhan Yesus. Perayaan yang menegaskan kehadiran Tuhan Yesus dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini dan di surga. Kehadirannya yang menjadi pengharapan bahwa kita akan senantiasa dihidupkan dan memiliki hidup itu oleh kuasanya, sehingga sekalipun keadaan kita dan sekitar kita di dunia ini tidak baik-baik saja, namun karena Tuhan Yesus hidup, maka kita semua hidup oleh kasih dan mujizat-Nya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merayakan sakramen perjamuan kudus, mari kita menguji diri kita dengan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang terakhir, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Mampukan kami terus menghidupi kebenaran sabda-Mu, bahwa ada kebangkitan untuk kami Tuhan, jika kami percaya. Dan itu kami mulai juga, dan kami memperjuangkannya melalui kehidupan yang kami tempuh di dunia ini. Untuk itu berkatilah kami, tolonglah kami, mampukan kami setia, mampukan kami percaya, memampukan kami itu kuat mengikut-Mu Tuhan. Dengan percaya pula bahwa setiap jerih payah kami tidak sia-sia, karena kuasa dan kasih-Mu lah yang menyelamatkan kami dan memimpin kami, sehingga kehidupan itu akan terhubung dan berkelanjutan, menemukan buahnya setelah kematian kami, bahwa kami dibangkitkan bersama-Mu Tuhan, menerima keselamatan yang dari-Mu. Terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu dalam persiapan kami merayakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya kami benar-benar menyiapkan hati, dan ketika kami merayakannya, kami benar-benar menemukan kesegaran, pengharapan baru yang dari-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami dan tolonglah kami. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan sepanjang masa. Amin.